Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi Indonesia bersama kita anak-anak nyantai. Ada gua Aldi, sebelah gua ada Gary dan kameramen ada si Aldira di setiap hari Selasa siang. Iya, udah lama lu nggak opening Bego Teknologi. Iya, udah lama, kangen juga ya. Jadi lupa ya. Kenapa kita opening? Karena beberapa komentar mengharapkan ini tuh adalah konten review. Bukan. Bukan dong. Ini adalah berita dan gosip teknologi gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kan walaupun kita salah, tapi gua ya thank you juga nih buat excitement-nya kalian mau nonton video kita gitu. Iya, thank you banget ya. Yang marah-marah ke gue juga nggak apa-apa ya. Tapi langsung saja kita mulai dari berita pertama, Pak Aldi. Iya betul nih. Jadi nih ada banyak banget berita kalau misalkan Xiaomi Redmi Note 12 ini udah mau launching. Iya, udah mau launching ke Indonesia gitu. Lebih tepatnya global dulu tapi ya, karena dulu, di sini tuh kayak mau launching Redmi A1 dulu. Gitu. Karena kan kita baru dapat undangan nih tadi di story. Masih bagus. Jadi abis Redmi A1 mungkin nanti bakal masuk nih yang Redmi Note 12. Karena di tanggal 27 secara global tuh mereka ini meluncing lini barunya yaitu Redmi Note 12, 12 Pro dan juga 12 Pro Plus. Wah, seperti biasa ya, selalu ada selalu ada angka biasa dan Pro. Gitu ya. Jadi Redmi 12 ini ya sama aja sebenarnya basically gitu. Kayak HP-HP mid-range yang oke lah gitu ya. Cuman yang paling menarik adalah di sini ada punya lini 12 Pro dan Pro Plus. Nah, yang mana nih kalau gue lihat di sini, yang Pro-nya itu keren banget. Pertama dia itu membawa sensor kameranya di IMX766 di 50 megapiksel. Nah, kayak sensor kamera ini. Gitu ya. Jadi yang flagship udah menurun ke ya kelas menengah. Kelas menengah ya. Jadi standar itu makin tinggi loh. Iya benar nih. Ini keren banget. Yang mana ini juga dipakai sama ROG Phone 6 ya. Oh, yang kemarin ya. Iya, itu juga lumayan untuk sebuah handphone gaming, itu bagus juga dan ini bakal datang di handphone kelas menengah. Wah, itu dia. Iya. Cuman nggak sampai di situ aja ternyata. Apalagi tuh? 12 Pro Plus. Wah, pakai apa tuh? Dia sudah pakai ISOCELL HPX 200 megapiksel dari Samsung. Ya kan? Yang iklannya fotoin kucing. Iya, fotoin kucing jadiin baliho ya. Iya, jadi baliho itu bagus banget sih. Gue penasaran banget sih itu ya. Dan ini pertama kali juga ya masuk di Indo yang pakai ISOCELL ya. Iya, pertama maksudnya juga. Gue baru nyadar gitu. Ini pakai di Redmi Note belum masuk Indo sebenarnya. Redmi Note 12 Pro Plus ini. Ini keren banget ya. Keren banget ini. Yang mana ini semacam apa ya, harapan baru untuk kelas menengah punya sebuah kamera yang bagus. Jadi mungkin nih Redmi Note ini nggak cuma bermain di performance aja sekarang, tapi di kameranya pun dikencengin lagi. Iya gitu. Jadi nggak cuman gaming. Udah bosen lah. Kali-kali kamera dong gitu. Betul. Ya. Ini apalagi dari desainnya itu udah keren banget ya dari lensanya. Iya, desainnya itu kayak ya sebenarnya desainnya sih kayak Redmi 11 sih sebenarnya sih. Cuman malah kalau gue lihat lagi dari sneak peeknya itu tuh kayak iPhone loh menurut gue bentukannya. Bentukannya kalau gue lihat kamera bumnya gede banget ya. Kayak gue sih gue nanti kayak iPhone punya. Cuman ini keren. Iya, dan badannya juga kalau nggak salah ada curve-nya gitu. Oh iya, itu yang buat di Pro-nya ya, Pro Plus-nya ya. Pro Plus-nya. Dan ini pun juga menghadirkan dengan menggunakan SoC baru ya dari MediaTek yang mana memiliki nama di MediaTek Dimensity 1080. 1080 gitu. Yang mungkin akan keluar di kuartal 4 tahun ini lah gitu lah ya. Ini sebenarnya agak bingung penamaannya karena dia itu menyebutkan ya sebagai pendahulunya dari ya 920. Iya, jadi agak aneh. Iya, jadi gue bingung 1000 udah ada ya. Dia ada 1080. Aduh. Bahkan 1300 juga ada. Iya, makanya dari itu nih maksudnya gimana nih penamaannya. Cuman ya oke lah ya, karena dia pembaruan dari 920 pasti performance-nya bagus. Dan yang mengagetkannya lagi adalah ternyata Redmi kasih tahu nih. Apa? Ada 2 teknologi major update gitu. Jadi kayak satu ya jelas lah 210 watt. Di mana 210 watt itu gue nggak tahu ya. Kita udah nyoba berapa sih paling gede di sini 120 ya. 100 ya? Ya 100-an lah, itu bener-bener belasan menit gitu. 210 watt lu, itu kayak ditinggal ngupil, pul. 210 watt gitu ya. Dan satu update lagi yang katanya, yang belum bisa dikasih. Oh, masih dirahasiakan. Iya, masih nggak tahu lah apa ya. Kira-kira apakah Dynamic Island nih? Bisa jadi. Cuman ini katanya masih berlaku untuk di Pro Plus aja ya, yang 210 watt ini. Jadi oke lah, mungkin harganya bakal di 6 juta. Iya, 6 jutaan paling 6 Iya, juta. tapi ini sangat promising banget untuk Redmi Note 12-nya. Itu udah step up banget dari permainan sebelumnya. Iya, GG banget lah ini. Ini bener-bener sebuah upgrade yang kita harapkan sebenarnya. Iya. Iya gitu ya. Apalagi gue sih penasaran sama 200 megapiksel ya sih. Iya. Itu doang sih. Itu keren banget harusnya ya. Iya, harusnya keren. Apalagi kita punya banyak kucing di sini kan. Nah, kita foto-foto aja ntar tuh gitu ya. Iya. Tapi ini juga ya udah terbukti ya, progresnya si Xiaomi ini udah bagus nih, si Redmi-nya ini. Apalagi kemarin baru aja meluncurkan ya Redmi Pad-nya ya. Wah, bagus sekali Aldi. Ini Redmi Pad-nya keren banget menurut gue. Iya, keren banget. Ini launching di Filipina, yang mana nih ya gue sih nungguin banget di Indonya karena nih fitur-fitur yang dibawakan itu nggak cuma kayak ya sebuah tablet murah. Iya, atau kalau kata gadgetin tuh HP yang digedein aja. Iya, nggak kayak cuma handphone gitu doang, karena
ada teknologi baru bernama kayak center stage namanya. Iya, namanya itu adalah Focus Frame. betul. Fokus Ya, frame. ini keren banget. Ya Iya. walaupun dari desainnya ini udah menghilangkan audio jack dan menggantikan beberapa fitur barunya, menurut Iya. gue sih gue lihat dari desainnya dan lu pun juga bisa lihat videonya itu keren banget untuk sebuah tablet. Iya, ini keren banget tuh. Antutunya tuh kalau nggak salah di guys kemarin gue 300.000. Ya, karena dia masih menggunakan G berapa waktu itu tadi? G99. Oh, dia udah pakai G99 ya, chipset baru Iya. MediaTek juga nih. Ini keren banget dan juga ditambah katanya sih audionya itu udah menggunakan Dolby Atmos. Iya. Yang mana menggunakan quad speaker yang harusnya sih suaranya nggak kayak tablet murah ya, Iya. kayak setara Samsung kayaknya yang mahal. Oh, yang mahal. Harusnya ya. Harusnya ini bakalan menarik banget. Iya. Ditambah juga untuk harganya ini sih gila sih. Kalau kita lihat dari Filipina ini Di ya. Filipina ya. Ini yang paling mahalnya yang menggunakan 6 GB 128 GB storage-nya itu cuma di harga 3,9 jutaan aja. Gila banget ini, coba kalau lu bandingin sama Xiaomi, ini Xiaomi Pad 5 ya. Yang kemarin. Iya, harganya 5,5 juta. Oh, ini bakal Jadi, lebih menarik lagi. jadi banyak opsi gitu ya, Iya. enak gitu. Xiaomi tuh semakin dicintai oleh rakyat dan memberikan opsi yang asik-asik ternyata. Dan yang jangan lupa kirim-kirim ke kita. Betul. Itu penting banget ya. Oh ya, ngomongin baterainya pun untuk sebuah tablet ini gede banget ya. Iya. Gak cuma 7.000 tapi 8.000 mAh dengan pengecasan di 18 watt. Iya, 18 Wah, ini tuh. gila banget. Ini oke banget lah, maksudnya bukan yang kecil banget, bukan yang gede banget gitu. Iya. Kalau lu ngomongin 18 watt, kenapa nggak 60 watt ya? Mahal dong. Pasti bakal mahal banget. Iya. Lumayan banget nih, lu bisa dapat G99. Iya. RAM sama storage-nya lumayan gede. Heeh. Terus juga ukuran tabletnya pun sendiri gede 10 Iya, inci. 10 inci. Dan juga tadi tuh fitur-fiturnya ada fokus apa tadi? Fokus frame. Fokus frame. Wow. Ini keren banget sih. Tapi gue masih nunggu sih. Iya. Ini gue belum dapat penjelasan yang banget. Belum sempet cek. Dia itu kamera depannya punya bentukan kayak apa, resolusinya berapa dan juga pakai lensa apa. Oh iya sih ya. Yang pasti udah pakai wide ya. Udah pasti wide lah, karena ada fokus itu kan, fokus center kan ya. Dan di sini tuh kalau lu ngomongin layar lagi, tadi kan kita singgung, itu 90 Hz gitu. Lumayan. Walaupun smooth nggak battery. AMOLED IPS Iya, ya. tapi iya. lumayan udah 4 Iya. juta 90 Hz kan keren juga cuy. Iya, dan gue rasa ini akan menjadi gebrakan baru, terutama di dunia pet kan, karena kita kan lihat kemarin brand-brand penyaingnya tuh udah mulai masuk pet Iya, gitu. benar. Bahkan kita sebut aja lah Realme, Oppo yang kemarin Iya. kan sudah mulai masuk pet, dan gue rasa Redmi ini akan membuat kayak angin segar gitu. Ya mungkin bakal ada tren baru untuk tablet di harga murah ya. Wah iya gitu loh. Feeling gue sih kayak gitu. Gitu tren baru ya, seperti ini ya, kita calling back tadi kayak IMX 7 berapa 7 ya, IMX itu loh tadi lah. Dia dulunya dipakai di flagship, sekarang udah di tengah gitu. Nah, benar. Nah gitu loh, jadi standar sudah makin naik dan jadi makin banyak pilihan, cuman nggak murahan. Nah gitu ya. Dan ngomongin juga nih untuk fokus frame-nya tadi nih. Iya. Ini sebenarnya nggak cuma kabar bagus untuk ya sebuah tablet lokal, kan lokal, tablet Android aja. Iya. Tapi untuk sebuah laptop pun itu udah mulai ada ini ya, informasi menariknya lagi. Emang ada apaan tuh di? Iya, karena di Windows baru, Windows 11 versi terbaru, dia ini mau mengimplementasikan fitur barunya. Yang pertama, mungkin itu kita singkirkan dulu ya buat terakhir. Iya. Yang pertama dia itu udah mulai kayak mainan tab untuk dieksplornya. Wah, Ini keren banget, kayak lu mainan di Chrome ataupun dia di browser lainnya. Terus juga untuk glance sekarang bisa full screen. Iya. Terus fitur drag and drop-nya setiap aplikasi itu udah mulai dibalikan lagi. Oh, Wah, ini iya. keren banget. Gokil Dan yang banget. ini nih, fitur apa namanya sih? Pamungkas lah. Fitur pamungkasnya itu ya semacam center stage. Gue lupa sebutan namanya apa tuh si Windows. Dia itu bakal dihadirkan untuk sebuah laptop. Tapi tetap ada hardware determined ya. Iya, tetap Iya. ada jadi ada kebutuhan hardware-nya gitu ya. Betul. Cuman ini gue sangat pede banget. Iya. Yang mana fitur ini bisa diaplikasikan untuk laptop Intel Evo nantinya. Wah iya, karena standar Intel Evo kan udah besar kan Iya. di Full HD, jadi harusnya sih ini bisa lah ya. Ya walaupun Intel sama Windows itu berbeda ya, Ah. cuman ini saling berhubungan menurut gue sih, saling bisa support satu sama lain. Iya, gitu Lumayan Intel Evo sekarang tuh udah bisa Full HD, mungkin nantinya harus pakai ultrawide biar bisa menopang si fitur yang satu ini. Iya, dan kalau nggak salah kita lihat juga ada fitur ini iCloud bisa nyambung ke ini. Oh ya. iya, fitur iCloud dari Photosnya bisa nyambung ke fotonya, foto galeri di Windows. Iya gitu, itu Keren oke banget. Jadi nggak ada lagi tuh debat-debat mendingan Windows atau Mac. Nah, gitu. Dan salah satu masalah gue sih pengen banget ada di situ. Itu bakal menyelesaikan masalah gue. Iya gitu lah ya. Jadi ngomongin center stage, kita akan kembali ke sebuah center stage yang seharusnya Oh iya, pionir awalnya. pionir awal, the game changer. The OG. The OG yang kemarin ternyata agak meresahkan gitu. Oh iya benar. Jadi ini kemarin ya baru aja Apple meluncurkan tanpa ada event Iya. 3 lini barunya mereka. Pertama Apple TV 4K Oh, iya. yang udah menggunakan A15 Bionic yang sama kayak handphone gua, iPhone 12.
Terus juga ada ada iPad Pro yang Pro. udah menggunakan M2 yang mana ini sebenarnya biasa aja ya, karena dia mengganti chipsetnya doang. Tapi ini menariknya dia juga menginformasikan kalau ada DaVinci di iPad juga. Wah, itu dia ya. Itu keren banget Itu ya. dia. Dan yang terakhir itu adalah iPad aja, iPad generasi 10 yang terbaru. iPad generasi 10 yang basically adalah iPad Air 5 Gen. Harusnya gitu. seperti itu. Iya, dia lebih tebel aja gitu ya kan. Iya. Dan tapi gini Apa? gue sih punya teori kenapa dia tidak meluncurkan gitu. Kayaknya dia agak malu gitu sama barangnya. Ya gitu Iya, ya. iya benar-benar. Karena memang ini minor update banget gitu. Iya. Untuk iPad Pro apa yang mau diperbaruin? Iya. Itu nggak ada kan, cuma ganti M2 doang. M2. Apple TV itu nggak mendunia barangnya. Iya, ya sudah gitu ya. Iya. Dan yang terakhir iPad ya udah ini barang budget. Masa mau ditinggiin ketimbang yang lainnya biasa aja gitu. Iya kan gitu ya. Dan di mana iPad ini tuh juga memiliki sebuah ini loh. Kayak rumor-rumornya tuh kayak misalnya desain logo Apple-nya tuh harusnya gelas tuh di. Nah itu kagak tuh, itu bayangin nggak? Desain yang sama dilakukan sama Apple tuh dari tahun berapa nih tadi gue lihat nih? Dari 2011 gitu, dari 5 Gen-nya. Desain tulisan gambar itu ya, buahnya itu ya gitu-gitu aja gitu, tempelan, nggak kelas lagi gitu. Oh, iya. Terus katanya ada MagSafe ya, ada MagSafe di mana tidak terjadi ada MagSafe-nya ya, gitu ya. Jadi menurut gue ya ini Type-C aja gitu, maksud gue. Apalagi yang paling lucu adalah di mana keyboard barunya yang di mana bagus banget. Bagus banget. Gue lupa nama keyboardnya apa? Combo Touch. Combo Touch itu cuman compatible di iPad doang. Iya, 10 gen Di iPad generasi 10 doang. Itulah generasi 10 dong, maksud gua. Untuk apa lu gunakan dong? Udah gitu lu Gen 10 ini juga cuman kompatibel sama pennya tuh generasi 1. Nah, ini di mana nih kayak iPad ini menarik banget karena di iPad Gen 10 tuh dia mengannounce dia udah merubah port chargingnya yang nggak pakai Lightning lagi, sekarang pakai USB-C. Tapi dia mengumumkan lagi kalau iPad ini cuma cocok sama ya stylusnya si Apple Pen generasi 1 doang. Iya. Yang gitu. mana masih menggunakan Lightning untuk pengecasannya. Makanya Apple menjual adapter. Aduh. Jadi kembali extra money untuk barang lama Gen 1 tuh 2015, bro. Iya, Apple tuh flops lagi. Kemarin keluarin iPhone 14 Plus. Iya, udah oke. Salah tuh. Sekarang dibuat lagi iPad. Padahal tadi bener udah oke, kenapa dibuat begitu? Iya gitu. Jadi kita punya alasan lah. Jadi kayak pas udah tahu gitu fakta-faktanya kayak pantesan nggak di launching. Nggak ada acara, nggak ada woro-woronya gitu. Ya, gue nggak tahu nih kenapa nih. Iya gitu Ini ya. kacau banget. Tapi lo ada niatan untuk beli nggak sih untuk yang Pro-nya nih, yang 12 Pro inci? M2 ya mungkin kalau ada duit lebih sih gue mau aja. Pengen Ya aja, pasti ya. kan pada dasarnya lebih cepat ya, walaupun kita nggak bisa setarakan dengan MacBook ya, tapi M2 pastinya paling cepat, paling bagus dibandingkan iPad lainnya, Iya. iPad Pro lainnya. Iya. Ini keren gitu. Fitur-fiturnya baru juga ya, ada kayak bentukan buat stylus yang lebih bagus lagi. Gua nggak ngerti apa, cuman ini bakal menarik banget kalau dipakai, dan tentunya buat editing video lu nggak cuma pakai LumaFusion aja di situ. Iya. Ini lu bisa pakai DaVinci yang mana ini bakalan seru banget buat mainan grading di tablet gitu. Iya, GG banget ya. Apalagi gue sih tertariknya sebenarnya ini sih. Apa? Warna-warnanya tuh oke banget itu. Oh ya, untuk iPad ya. Iya, iPad tuh warnanya tuh oke. Di Ini keren merahnya banget, tuh iya. merahnya bagus. Cuman kenapa begitu? Gitu lah. Jadi ya. sih paling buat gua sendiri untuk iPad ini mungkin memang dipakai buat ya secondary laptop aja sih, bukan buat lu ngedit desain pakai pensil. Karena ya bakal ribet banget kecuali lu pengen usaha effort buat itu. Tapi buat di penulisan penggunaan biasa gantiin laptop lu ini sih oke banget. Untuk berita-berita kayak gini cukup menarik ya. Gue sih nunggu banget Xiaomi Redmi Note 12 itu hadirnya kayak kalau gimana. Itu tuh ya. Ini keren banget karena ya mid-range lu datengin spek kayak gini. Kemarin kita udah datengin pakai Infinix ya, yang gila juga pengecasan dan spek-spek lainnya. Dan ini ya Xiaomi kembali menghajar menggunakan 210 watt. 210 watt loh. Gua awalnya gua kira itu typo. Ternyata beneran 210. Gila lu. Gila nih, ngecas apa nih? Cepet banget gitu ya. Ya udahlah ya gitu lah ya. Jadi kita tunggu aja untuk minggu depan, kan minggu depan pasti sudah terlewat tanggal 27 kita bahas lagi untuk informasi si Redmi Note 12 ini. Betul. Oke, tapi mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita minggu ini ya. Cukup banyak, dan mungkin kalau kalian pengen bahas-bahas silahkan komen di bawah karena gue lihat antusias kalian untuk berita segmen ini cukup meningkat ya. Thank you banget lu. By the way, lu share dong ke teman-teman kalian. Lu bisa tag gitu kan. Ini orang sotoy banget sih gini-gini. Boleh tuh ya. Gitu. Karena kita senang juga gitu ngobrol sama audiens ya. Benar. Iya gitu. Ya, Jadi oke, share dong teman-teman kalian kita bahas berita-berita ini, atau enggak mau kasih berita yang kita nggak bahas silahkan aja komen di bawah. boleh banget, siapa tahu bisa jadi konten berikutnya. Betul. Itu dia tuh. Tapi ya udah, mungkin itu aja dulu untuk berita kita kali ini. Seperti biasa di sini ada gua Aldi, sebelah gua ada Gary, dan kamera belakangnya ada si Aldira. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial
media kita ada di TikTok, Facebook, Instagram, dan juga Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.